Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di BTV Arah Baru Informasi. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Revo, saya ingin ke Bang Lalumara nih sekarang. Tadi kan kita sudah membahas sudah banyak sekali ya Bang, tapi saya ingin mengetahui untuk teman-teman di TV One mungkin dengan perubahan arah preferensi audiens ke platform digital dan juga media sosial, bagaimana nih media mainstream menyesuaikan konten dari model kontennya dan juga distribusinya ini agar tetap relevan, apalagi kan pasarnya paling banyak nih millennials dan juga Gen Z nih Bang, ada perbedaan taste. Ya, kita mau berubah itu memang sebuah keharusan. Tapi tidak semuanya perubahan itu juga bisa dimakan. Itu yang pertama. Bahwa misalnya kita punya market ya 40 ke atas, tiba-tiba kita mau cari market ke bawah. Ya jangan mimpi juga akan dimakan juga gitu. Kita harus realistis gitu. Bahwa multitasking iya, bahwa kita fokus pada apa yang memang sudah selama ini dikerjakan, nah itu dimaksimalkan. Dan memang media tidak hanya sekarang kalau dari segi bisnis, tidak hanya sekedar kita akan memproduksi berita dan menyebarkan berita, tapi kan kita harus ikut sesuai perkembangan zaman bahwa produk turunannya itu kan banyak sekarang bahwa dan itu juga memang ada pangsanya juga. Tinggal bagaimana apakah kita bisa gitu. Apakah dengan multitasking ini bisa, apakah orang-orang kita ini bisa. Nah, ini yang memang jadi tantangannya. Bahwa kita harus optimis iya dan kita harus itu gitu. Saya percaya bahwa TV berita masih sangat dibutuhkan. Semasih ada Kementerian Komunikasi dan Komdigi, artinya bahwa media itu diperlukan gitu oleh terutama pemerintah maupun oleh pasar. Kalau soal dari iklan ya itu memang sesuai dari kelihatan dari pertumbuhan ekonomi saja gitu. Itu kan realistis saja gitu. Baik, nah kalau di Kompas gimana nih Mas Yogi, adakah juga kiat-kiat yang coba dilakukan meskipun tidak bisa semua perubahan dimakan seperti tadi kata Bang Lalu ya, kita tahu pasar berita ini memang segmennya sangat segmented sekali, tetapi kan mungkin kita juga berharap supaya agar apa yang kita produksi ini bisa semakin luas, pasar bisa dikonsumsi juga berbagai kalangan. Nah kalau dari Kompas bagaimana Mas? Iya susah, saya kira nggak hanya Kompas ya, kita semua di sini akan sama bahwa satu, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Beradaptasi itu artinya kita mau melakukan perubahan supaya relate dan relevan, itu penting. Bisa dikerjain. Bisa dikerjakan dan kita bisa. Apa dimakan apa enggak gitu. Nah, itu soal lain. Makanya harus relate dan relevan. Jadi kita harus terus melihat contoh misalnya. Tadi kita bicara soal eyeballs di free to air. Tapi begitu kita sudah konvergensi, sudah main juga di banyak platform, bahkan di homeless dan sebagainya, itu kan juga jadi lebih besar. Nah hanya pertanyaannya adalah seringkali kita, ini paling tidak yang saya alami adalah selalu tantangannya adalah ketika kita mau mengubah, coba yuk kita berinovasi dari sisi konten supaya gayanya gaya-gaya untuk generasi yang lebih muda dan sebagainya. Itu seringkali disalahpahami bahwa harus bergeser substansi jurnalistiknya. Lagi-lagi saya mengacu ke jurnalistik karena kita TV berita. Padahal sebenarnya kan enggak. Kalau kita lihat di sosial media, anak-anak muda juga mereka dengan itu. Tetap saja substansinya tetap bagus. Yang namanya akurasi, yang namanya keandalan data itu harus nomor satu gitu. Tapi cara mengemas packagingnya itulah yang kemudian kita kejar-kejaran. Nah, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan perubahan, kita merasa bahwa ada audiens yang baru, ya didekati sebaik mungkin. Dan itu memang harus ada keberanian. Kenapa? Karena pada prinsipnya produk jurnalistik itu ya tidak mengenal, ini harus agak dikurangin akurasinya. Tidak kan? Satu. Yang kedua, kita harus konsisten menjadi clearing house of information di tengah situasi yang sekarang luar biasa. Informasi dari mana-mana, potensi atas disinformasi, potensi hoax dan sebagainya ada. Bisa nggak kita berada di tengah sebagai clearing house information? Yang menilai siapa? Publik. Atas apa? Atas konsistensi yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang harus melawan arus misalnya. Tetapi lama-lama pasti akan ke sana. Orang akan bertanya, orang akan melihat. Sampai ada satu situasi di mana kita lihat kerusuhan 25 Agustus sampai dengan 29, 30. Itu kan kita ramai di sosial media, ujung-ujungnya kan konfirmasi. Dan ternyata teori lama komunikasi mengatakan salah satu fungsi konfirmasi adalah televisi.
Gitu loh. Orang boleh main sekarang second screen. Nonton, main di grup WA. Tapi ujung-ujungnya dia akan nonton. Ya, dia Bahkan ada situasi di mana orang nonton TV berita, kemudian dia eksis di grupnya. Mantau. Karena dia nonton salah satu TV berita sedang breaking news. Itu kan fenomenanya. Dia munculkan, dia live tweet, dia macam-macam gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat peluang. Ini kan soal bagaimana kita melakukan diversifikasi. Masalahnya, every second is cost, Mbak. Iya. Terus kita di kepala kita maunya cepat returnnya dapat. Gitu. Di sisi lain bahwa terjadi ketimpangan, bahwa pola bisnis di media TV ini brutal. Ya. Benar. Pembayaran itu 90, 120 sampai 90 hari, 50 hari. Serem bisnis ini. Cash flow keganggu. Jadi bagaimana mengatur cash flow itu juga berat. Jadi setiap perubahan itu sebuah keniscayaan. Yang paling yang abadi itu perubahan. Tapi perubahan di TV, ya every second is cost. Ya itu berapa tahan kita. Ya. Itulah Bang, kenapa tadi saya mengatakan bahwa kalau kita, kenapa sebagai tanggung jawab pers kemudian kita diatur oleh negara, semua program pemerintah dan sebagainya ujungnya kan untuk kepentingan publik. Nah dalam konteks ini kita menggunakan frekuensi publik semua ini. Ini kan kita harus kembalikan. Nah artinya apa? Kita mau memilih hidup dalam perspektif performance based atau quality. Quality ini yang tadi saya mengingatkan dua itu tadi. Profesional etik dan profesional kompetensi. Sehingga kita bisa menjadi bagian dari pemerintah secara profesional melakukan apa? Konstruksi media atas realitas. Pemerintah sehebat-hebatnya dia butuh partisipasi. Dia butuh image yang baik terkait dengan programnya supaya terimplementasi. Pemerintah juga butuh yang namanya evaluasi. Posisi kita menjadi watchdog mereka itu part of evaluasi. Sehingga itu tadi saya sampaikan mau bersama. Kalau hanya bicara soal jumlah orang nonton, kita ini lama-lama bukan mass media. Mass media itu adalah sosial media. Sehingga kita harus bisa menjadi pembeda dengan konstruksi produk yang memang fokus custom. Customize. Gitu, menjaga etik dan juga menjaga terkait dengan kompetensi itu. Nah, kalau begitu, Mas Zaky, kira-kira strategi apa sih yang biasanya paling sudah pernah dicoba oleh media ya, BTV mungkin, dan ini ternyata menunjukkan hasil juga untuk kita bisa tetap catch up di tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Informasi kan kalau kita tadi bicara mengenai kecepatan, kita tidak bisa menampik bahwa medsos itu pasti lebih cepat daripada kita, tetapi kita juga menjaga agar konten ini bisa diterima dengan utuh juga, informasi tetap sesuai dengan apa yang ada di lapangan, profesionalismenya ada dan juga etiknya juga ada. Ya kalau hari ini itu kan hampir semua media itu ngikuti apa yang disebut dengan convergence dan pada satu titik barangkali itu adalah mode of survival gitu kan. Jadi karena kita tadi Bang Lalu cerita bahwa setiap adalah cost gitu, sehingga kita hari-hari ini tuh banyak yang tidak lagi bermimpi tentang memperbesar studio, menambah jumlah karyawan, segala macam. Saya mau motong, justru saya bilang kita harus optimis. Paling tidak ada BTV yang bisa dibilang pendatang baru dengan arah baru informasi, itu punya studio baru. Saya bilang, kenapa kita harus pesimistis gitu loh. Sebetulnya artinya masih punya masa depan. Orang melihat sebetulnya media masa ini bisa suram, tapi BTV berani masuk. BTV menjadi bukti ya, Pak. Artinya bahwa ini ada sesuatu, gitu loh. ada peluang. Kita jangan ditakut-takuti oleh kekhawatiran zaman. Sebetulnya kita masih punya. Paling enggak ini ada studio baru dan luar biasa Bang studionya. Berarti kita patut berbangga sebenarnya Mas. Iya, gini. Kan selama bertahun-tahun itu industri media kita itu dapat iklan lah. TV, radio, cetak misalnya, iklan ke sana. Hari ini dengan pergeseran cara komunikasi orang, mereka berpindah ke digital, iklan juga pindah ke sana kan kira-kira begitu. Kita kemudian suffer. Kenapa TV berita suffer? Karena TV berita itu ya cost-nya mahal, harus punya studio, punya kira-kira ya dalam 1 jam siaran gitu kan kita tahu ada puluhan orang yang terlibat di belakangnya lah kira-kira gitu. Sementara kecepatan atau pengurangan AdSense gitu, iklan itu tidak serta-merta bisa kita ambil, kita bisa kurangi karyawan kita gitu hanya karena pendapatan kurang kan gitu. Kan itu satu. Nah, maka kemudian banyak yang kemudian konvergen, nyari AdSense dengan YouTube dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan. Tapi kan ada banyak kritik juga soal konvergensi itu. Konvergensi kan tidak cuma soal create one
publish many gitu kan, di banyak platform gitu kan. Tetapi banyak juga yang misalnya menganggap bahwa saya ingat betul ada yang menyamakan misalnya sebagai jurnalis Swiss Army jurnalis. Jadi Swiss Army itu pisau itu yang di dalamnya ada garpu, sendok, gunting dan segala macam, gunting kuku segala macam. Bayarnya satu. Katanya itu hanya perlu ketika kita ada di rimba, di hutan gitu ya. Tapi ketika kita pulang, kita kan sudah punya sendok sendiri, punya sendok gitu. Tapi pertanyaan besar buat kita adalah siapa yang berani menjamin hari ini industri media kita termasuk TV berita tidak berada dalam rimba raya? Kan itu problemnya. Jadi ini bagian dari mode of survive misalnya. Harusnya memang ditingkatkan lebih jauh. Konvergensi tidak cuma soal operasional, tetapi ada soal regulasi. Bagaimana Revo ini dulu komplain bahwa gimana mau ngomong AdSense YouTube yang 5.000 views cuma 2 sen dolar misalnya. Itu kan nggak cukup untuk itu gitu. Jadi harus ada ekosistem yang menggunakan itu gitu misalnya. Harus ada yang endorse itu. Jadi tidak semata-mata bisa semuanya, apalagi tadi dia bilang soal aturan yang tidak adil ya. Kita ini dari awal sudah self sensor. Tayangan kita itu semuanya self sensor karena P3 SPS tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh ngapa-ngapain gitu. Barang kita dari inventory itu kalau misalnya masuk ke YouTube, mana mungkin laku dengan bahasa yang kalem, dengan ya ngelempar aja nggak boleh gitu Mas ya. Tayangan mainstream lah gampangannya gitu. Nggak mungkin juga ada di FDI kita gitu. Tetapi itu tadi ada yang tidak adil tadi kan situasinya. Padahal misalnya hari ini, kalau misalnya hari ini kan kita bicara soal reshuffle ya, di mana-mana akan ada reshuffle. Apakah mungkin reshuffle itu diumumkan di podcastnya Deddy Corbuzier atau di yang lain lah gitu, Denny Sumargo atau yang lain kan enggak. Atau bahkan gampangannya ya, karena Revo ini wartawan di istana itu kan selalu dari media mainstream, nggak ada itu wartawan dari itu loh. Jadi pada satu titik pemerintah itu sebetulnya ngakuin pentingnya TV berita, tapi di satu yang lain mungkin harus didorong oleh Kompas, oleh TV One, oleh CNN dan oleh kita gitu. Gampangnya gini, ketika ada viral penjual es spons di ini ya oleh aparat penegak hukum viral nih. Iya, betul. Begitu klarifikasi dan permintaan maaf yang diundang tetap kita. Nah, itu dia. Itu yang tadi saya bilang. Itu menjadi bukti ya. Kita menjadi clearing house ya. Jadi rilis permintaan maaf apa dan sebagainya. Viralnya kan di media sosial. Iya, betul. Yang respons itu kan, yang si bapak-bapak tua itu di Depok. Ruang konfirmasinya di kita. Ruang konfirmasinya ada di TV. media kita. Nah, kira-kira gitu.